صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah memiliki kitab suci baru, yaitu Tazkirah. Nah, untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Nah, Pak Yudi, banyak sekali informasi yang beredar dalam masyarakat bahwasanya orang-orang Ahmadiyah memiliki kitab suci baru, yaitu Tazkirah. Apakah benar demikian? Apakah ada bukti tulisan pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah dan para khalifahnya yang menyatakan bahwa kitab suci Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah Tazkirah, bukan Al-Quran? Apakah benar demikian, Pak? Mohon Bapak jelaskan kepada kita. Baik. Sebagai umat Rasulullah SAW yang kitab suci kita adalah kitab suci Al-Quran, lagi-lagi di dalam setiap amal, di dalam setiap tindakan yang hendak kita lakukan, kita harus mencerminkan diri kita kepada petunjuk-petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran. Berkenaan dengan hal ini, saya ingin menyampaikan satu ayat dari Al-Quran surah Bani Israel ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, dan janganlah kalian mengatakan atau kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena apa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu suatu saat akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Nah, kemudian di dalam ayat lain, surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dalam banyak berprasangka. Karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Dari dua ayat ini kita telah mendapatkan petunjuk dari kitab suci Al-Quran bahwa yang pertama, kita jangan mengatakan sesuatu, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Jangan karena ada rasa ketidaksukaan lalu kita berprasangka terhadap orang lain, terhadap suatu kelompok lain. Apalagi menuduhkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Nah, tuduhan bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah Tazkirah, bukan kitab suci Al-Quran, ini pun merupakan satu tuduhan yang sama sekali tidak ada dasarnya. Sama sekali tidak ada buktinya. Oleh karena itu ayat Al-Quran tadi memberikan petunjuk bahwa jika kita tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu, maka janganlah mengatakan hal itu. Oleh karena itu kembali lagi kita menyeru kepada orang-orang yang menyampaikan tuduhan-tuduhan tanpa dasar terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah. Salah satu tuduhannya yaitu kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah Tazkirah, na'udzubillah, bukan kitab suci Al-Quran. Mari datang, mari bertabayun, mari selidiki, mari kita lihat apa sebenarnya, hakikat sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita juga menyeru kepada orang-orang yang mengajukan tuduhan tersebut, jika ada satu bukti saja atau satu tulisan dari banyak sekali tulisan-tulisan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, atau satu saja tulisan dari buku-buku para khalifah dalam Jemaat Ahmadiyah, atau para ulama Jemaat Ahmadiyah, dalam literatur-literatur Jemaat Ahmadiyah, satu saja yang menyatakan bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah itu adalah
tazkirah dan bukan Al-Quran. Jika ada satu saja tulisan semacam itu, maka tunjukkan. Dan kita sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menemukan satu pun pernyataan, satu pun tulisan yang menyatakan bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah tazkirah. Na'udzubillah. Ini adalah sebuah tuduhan yang tanpa dasar. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kitab suci Jemaat Ahmadiyah ini, ya kita lihat, datang ke tempat para anggota Jemaat Ahmadiyah berada, datang ke masjid-masjid Jemaat Ahmadiyah, datang ke pusat informasi Jemaat Ahmadiyah, baca buku-buku yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah, literatur-literatur atau tulisan-tulisan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Maka di sana apa yang akan dijumpai dalam tulisan-tulisan, dalam literatur Jemaat yang membahas berkenaan dengan Al-Quran? Di sana tidak akan dijumpai sesuatu yang lain kecuali tulisan-tulisan pendiri Jemaat Ahmadiyah, khutbah-khutbah, buku-buku karya para khalifah Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan Al-Quran yang di dalamnya memuji keagungan Al-Quran dan membela kemuliaan Al-Quran. Sama sekali tidak ada mengatakan bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah tazkirah. Adakah tulisan-tulisan dari pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ajaran yang beliau ajarkan kepada para Ahmadi adalah ajaran yang menjunjung tinggi Al-Quran? Adakah, Pak? Baik, Ya. tentu sebagaimana tadi telah saya sampaikan, untuk mengetahuinya mari kita lihat di sini saya telah membawa beberapa buku, beberapa tulisan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, salah satunya adalah pada buku Ruhani Hazain yang merupakan kumpulan dari buku-buku karya pendiri Jemaat Ahmadiyah. Di sini pada jilid yang ke-19 dalam buku Mawahibur Rahman, Ruhani Hazain, jilid 19, halaman 315. Di sini sangat jelas sekali tertulis At-Ta'lim lil Jamaah. Artinya adalah taklim atau ajaran-ajaran untuk jemaat, untuk para anggota jemaat beliau. Dari judul ini saja kita sudah mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh beliau di sini ini berupa ajaran atau petunjuk-petunjuk yang harus diikuti dan harus dilaksanakan oleh para anggota jemaat beliau. Nah, lalu apa yang beliau tulis di sini? Di sini beliau menulis di dalam bahasa Arab. Beliau menulis la yadkhulu fi jama'atina illa alladhi dakhala fi dinil Islam. Beliau menyatakan tidak ada yang dapat masuk ke dalam jemaatku kecuali orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Satu poin. Ya, satu poin. Selanjutnya beliau menyebutkan wattabi'u kitaballahi wa sunana sayyidina khairil anam. Dan yang mengikuti kitab Allah. Kitab Allah di sini adalah kitab suci Al-Qur'an, wa sunana sayyidina khairil anam, dan sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina khairil anam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau menulis wa amana billahi wa rasulihil karim ar-rahim, dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian wabil hasyri wan nashri wal jannati wal jahimi, dan kepada hari perhitungan nanti, kemudian kepada surga dan kepada jahim atau neraka. Selanjutnya di sini beliau menulis wa ya'idu wa yukirru bi annahu lan yabtaghiya dinan ghairu dinil Islam. Dan orang yang berjanji dan menyatakan bahwasannya ia tidak akan mencari agama yang lain selain daripada agama Islam. Wa yamutu ala hadzal dini dinil fitrah mutamasikan. Jadi ia yang mati di dalam agama ini, yakni agama yang fitrah, mutamasikan bi kitabillahil alam, dan secara teguh berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian di sini selanjutnya wa ya'malu bikulli ma sabata minas sunnati wal qur'ani wa ijma'is sahabatil kiram. Dan mengamalkan segala yang tetap dari sunnah-sunnah, dari Al-Quran, dari ijma' para sahabat kiram. Wa man taroka hadhihi salasata faqad taroka nafsahu finnar. Dan barang siapa yang meninggalkan tiga hal ini, maka ia mencampakkan, maka ia membiarkan dirinya di dalam api. Di sini dengan sangat jelas, pendiri Jemaat Ahmadiyah menulis bahwa barang siapa yang mengamalkan
tadi salah satunya di sini adalah wal Quran, mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiga hal ini, beliau menulis dengan begitu jelas, maka artinya ia mencampakkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Ini sangat jelas sekali. Inilah yang ditulis oleh beliau, ajaran yang harus diikuti oleh para pengikut jemaat beliau, yakni orang-orang atau anggota jemaat Ahmadiyah. Sangat jelas di sini tidak ada kata tazkirah dan lain sebagainya. Justru di sini adalah Al-Quran yang harus diikuti. Oleh karena itu bagaimana mungkin dengan pernyataan yang sangat jelas ini, bagaimana mungkin bisa orang Ahmadiyah meyakini bahwa kitab suci ini bukan Al-Quran. Sedangkan petunjuk dari pendiri jemaat Ahmadiyah juga, kita ini harus mengikuti Al-Quran. Nah, jadi poin yang saya dapatkan dari buku yang Bapak bacakan tadi, yaitu dari buku Mawahibur Rahman, bahwasanya ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan, pemirsa, yaitu bahwasanya yang pendiri jemaat Muslim ajarkan kepada para Ahmadi adalah, pertama adalah agama Islam, kedua adalah Al-Quranul Karim, ketiga adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini telah disinggung dengan jelas sekali apa-apa yang telah narasumber kita jelaskan. Oke, Pak, selanjutnya, Pak. Baik. Selanjutnya, di sini adalah buku Barahin Ahmadiyah, buku beliau yang sangat fenomenal dan terkenal sekali. Jika kita membaca sejarah kehidupan pendiri jemaat Ahmadiyah, maka perjuangan-perjuangan yang beliau lakukan tiada lain adalah perjuangan untuk membela kemuliaan, keagungan Tuhannya Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan-serangan orang-orang atau pengikut agama lain yang membenci agama Islam. Oleh karena itu kita mengetahui tadi buku ini, buku Barahin Ahmadiyah, beliau tulis untuk membela kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Al-Quran, dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada buku Barahin Ahmadiyah, jilid yang pertama, di sini ada sebuah ishtihar atau pengumuman selebaran yang beliau tulis dengan huruf yang Begitu font besar, atau ukurannya sangat besar. Isinya apa di sini? Salah satu isinya adalah beliau di dalam buku ini mengemukakan dalil-dalil dari kitab suci Al-Quran mengenai keagungan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, mengenai kebenaran Rasulullah SAW, mengenai keagungan atau kemuliaan Tuhannya umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya adalah dalil-dalil atau bukti-bukti itu. Nah, dalam selebaran ini salah satu poinnya beliau menantang kepada para pengikut agama lain atau siapa saja yang mengingkari kebenaran kitab suci Al-Quran, yang mengingkari kebenaran kenabian Rasulullah SAW untuk menunjukkan bukti dari kitab-kitab wahyu atau kitab-kitab suci mereka. Sebagaimana bukti yang beliau tulis di dalam Barahin Ahmadiyah ini. Beliau mengatakan bahwa barang siapa tidak bisa menyamai bukti-bukti yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku Barahin Ahmadiyah ini, maka setidaknya tulislah setengahnya. Jika tidak bisa setengahnya, maka sepertiganya. Jika tidak sepertiganya, maka tulislah bukti-bukti itu dari kitab wahyu mereka itu seperempatnya. Jika tidak bisa seperempatnya, maka seperlimanya. Kalau bisa membandingi dalil-dalil yang beliau kemukakan di dalam buku ini mengenai keagungan Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW, dan kebenaran Tuhannya umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seperlimanya pun tidak bisa membandingi apa yang beliau tulis di dalam buku ini, maka setidaknya dalil-dalil yang beliau kemukakan dari kitab suci Al-Quran yang beliau tulis dalam buku ini, setidaknya mereka patahkan dalil-dalil itu. Dan jika mereka sanggup melakukan hal itu, dan ada seseorang yang adil yang menyatakan bahwa memang benar mereka sanggup menulis sebagaimana yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud dalam tantangan ini, maka jika memang benar seperti demikian, beliau bersedia memberikan dari harta kekayaan beliau 10.000 rupiah. Pada waktu itu, kita bayangkan jumlah 10.000 rupiah pada waktu itu adalah jumlah yang sangat besar, bukan jumlah yang kecil. Tapi beliau begitu bersemangat dalam membela kitab suci Al-Quran, membela Rasulullah, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan umat-umat agama yang lain. Sampai-sampai beliau mengatakan jika mereka sanggup menandingi seperlimanya saja, maka beliau akan memberikan 10.000 rupiah dari harta kekayaan beliau. Bagaimana mungkin seseorang yang sedemikian lupa larut di dalam upaya pembelaan terhadap
Islam, kitab suci umat Islam, nabinya umat Islam, Tuhannya umat Islam, dikatakan bahwa beliau tidak memuliakan Al-Quran dan menganggap ada satu kitab lain yakni Tazkirah. Tidak mungkin seperti demikian. Kemudian ada lagi Pak dari buku-buku beliau yang menyatakan kemuliaan Al-Quran itu sendiri, yang mana tidak satupun kata Tazkirah terkutip dalam buku-buku beliau. Baik. Di dalam semua buku karya beliau, tulisan berlebih dari 80 buku. 80 buku, Tidak subhanallah. pernah terdapat satu kata pun yang menyatakan bahwa Tazkirah itu adalah kitab suci orang-orang Ahmadiyah. Tazkirah justru ditulis 27 tahun setelah kewafatan beliau. Mulai disusun 27 tahun setelah kewafatan beliau. Jadi tidak ada satupun kalimat atau kata yang beliau tulis bahwa Tazkirah itu adalah kitab suci orang-orang Ahmadiyah. Justru di dalam tulisan-tulisan beliau banyak sekali didapati tulisan berkenaan dengan keagungan Al-Quran, pembelaan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Dari semua buku yang beliau tulis. Di sini saya akan mengutipkan beberapa contohnya. Di dalam buku Barahin Ahmadiyah, masih dalam buku yang tadi, pada halaman 557, berkenaan dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW, di sini beliau menuliskan Sirata mustaqim faqat dini Islam hai और अब आसमान के नीचे फ़कत एक ही नबी और एक ही किताब है, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आला व अफजल सब नबियों से. Di sini beliau menuliskan bahwa di kolong langit ini, saat ini, di bumi ini, hanya ada satu nabi dan hanya ada satu kitab. Nah, siapa tadi dikatakan? yakni Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat afdol atau paling afdol dari semua nabi. Kemudian hanya ada satu kitab. Yakni kitab apa? Di sini beliau menuliskan Aur Quran Syarif Jo Sachi Aur Kamil Hidayatong Aur Tasirong Par Mustamil hai. Yakni kitab itu adalah kitab suci Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk yang sejati dan petunjuk-petunjuk yang sempurna. Jiske zariya se hakani ulum aur ma'arif hasil hote hai aur bashiri aludgiyong se dil pak hota hai. Yang dengan perantaraannya, dengan perantaraan kitab suci Al-Quran itu ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat bisa diperoleh, kemudian hati akan bersih dari kekotoran manusiawi. Nah, ini yang beliau tulis. Jadi di bawah kolong langit ini hanya ada satu nabi, yakni Rasulullah SAW, yang bisa membawa manusia kepada kesempurnaan, dan hanya ada satu kitab yang dengan perantaraannya tadi segala ilmu dan makrifat bisa diperoleh dan manusia hatinya itu bisa bersih dari kekotoran-kekotoran, yakni kitab suci Al-Quran. Di sini beliau hanya mengatakan demikian. Ini satu bukti bahwa begitu luar biasa tulisan-tulisan beliau mengagungkan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah baik, dua buku tersebut sebenarnya telah nampak kepada kita dan kepada pemirsa di rumah bahwasanya dari buku Barahin Ahmadiyah dan juga buku Mawahibur Rahman, bahwasanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, sangat menjunjung tinggi agama Islam, sangat mengagungkan kitab suci Al-Quran. Dan ini menjadi bukti bahwasanya tuduhan bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah memiliki kitab suci baru adalah tidak benar. Karena kita telah mendengarkan dengan seksama bahwasanya beliau sangat menjunjung tinggi Al-Quran. Baik, untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita simak lagi penjelasan dari Bapak Yudi. Baik. Silakan Pak. Dari sekian banyak tulisan-tulisan beliau berkenaan dengan kemuliaan Al-Quran, saya akan mengambil satu contoh lagi. Kita ambil dari Ruhani Khazain jilid kelima. Di dalam buku ini hanya ada satu buku, yakni buku Ainah Kamalate Islam atau cermin kesempurnaan agama Islam. Berkenaan dengan Al-Quran, di sini beliau membahas panjang sekali. Pada halaman 545, beliau menulis berkenaan dengan Al-Quran seperti ini. Waro'aitu annahu yukawil imana wa yazidu fil yakini. Jadi beliau sedang menulis berkenaan dengan Al-Quran, dan aku melihat bahwasannya Al-Quran itu yukawil imana. Al-Quran itu memperkuat keimanan, wa yazidu fil yakini,
dan menambah di dalam keyakinan wa wallahi annahu durratun yatimatun. Dan demi Allah, Hadrat Masih Maud menulis wa wallahi, demi Allah, annahu, bahwasannya hu di sini adalah Al-Qur'an, durratun yatimatun, adalah mutiara yang tersendiri, artinya tidak ada tara bandingannya. Jadi beliau menulis demi Allah, Al-Quran itu adalah suatu mutiara yang tidak ada tara bandingannya. Selanjutnya beliau menulis zahiruhu nurun, secara zahirnya Al-Quran itu adalah cahaya yang memberikan penerangan, wa batinuhu nurun, dan secara batin kandungannya pun adalah nur, adalah cahaya yang memberikan penerangan, wa fauqahu nurun wa tahtahu nurun wa fi kulli lafzihi wa kalimatihi nurun. Dan di atasnya, di bawahnya, setiap lafaz dan katanya itu adalah cahaya. Cahaya itu apa ya? Cahaya itu sesuatu yang memberikan penerangan. Ini yang ditulis oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau di sini menulis wallahi annahu durratun yatimatun. Demi Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah mutiara yang tiada tara bandingannya. Di dalamnya isinya itu adalah cahaya yang dapat memberikan penerangan kepada manusia. Ini satu contoh dari tulisan beliau berkenaan dengan keagungan Al-Quran. Selanjutnya, di sini saya ingin mengutip satu tulisan beliau yang lain dalam Ruhani Hazain jilid 10. Di sini beliau menulis di dalam buku Islami Usul Ki Filosofi yang ada di dalam Ruhani Hazain jilid ke-10 ini. Buku Islami Usul Ki Filosofi atau filsafat ajaran Islam ini dibacakan dalam konferensi agama-agama saat itu dan memperoleh keunggulan saat itu sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Di sini beliau menuliskan, di sini Hadrat Masih Maud menulis, me samiin ko yakin dilatahu. Saya meyakinkan kepada para pendengar, kehwa khuda jiske milneme insan kinijat aur daimi khushhalihe, bahwa Tuhan yang dalam pertemuan dengannya, yakni dengan Tuhan, terdapat keselamatan dan kesejahteraan abadi bagi manusia. Wo bajuz Quran Syarif ki perwi ke hargiz nahi mil sakta. Bahwa Tuhan itu tidak akan dapat dijumpai tanpa kita mengikuti Quran Syarif. Jadi jelas sekali di sini pun beliau menuliskan bahwa tanpa mengikuti Quran Syarif, Al-Quranul Karim, maka seseorang tidak akan berjumpa dengan Tuhan dan tidak akan mendapatkan keselamatan serta kesejahteraan yang abadi. Kemudian satu kutipan lain, saya ingin sampaikan tulisan beliau dari Ruhani Hazain, jilid 20. Pada halaman 346, berkenaan dengan Al-Quran, beliau menulis, Pak और kamil taklim Quran Syarif की है जो इंसानी दरख्त की हर एक शाख की परवरिश करती है और Quran Syarif सिर्फ एक पहलू पर जोर नहीं डालता. Jadi beliau di sini menulis bahwa ajaran yang pak, yang suci, और kamil dan sempurna Quran Syarif ki hai adalah ajaran Quran Syarif. Jadi di sini beliau menegaskan bahwa ajaran yang sempurna dan ajaran yang suci tiada lain adalah ajaran yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ini adalah kutipan-kutipan dari apa yang ditulis oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan Al-Quran. Dengan kutipan-kutipan, pernyataan-pernyataan, semangat yang beliau tulis untuk mengagungkan Al-Quran yang telah kita baca tadi. Bagaimana mungkin pendiri Jemaat Ahmadiyah atau para anggota Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa kitab sucinya bukan kitab suci Al-Quran melainkan tazkirah? Tidak mungkin sama sekali. Tidak akan didapati satupun bukti atau tulisan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah ataupun para khalifah beliau. Jadi kesimpulannya adalah tazkirah bukan kitab suci Jemaat Ahmadiyah. Kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah sebagaimana dinyatakan oleh pendirinya, tiada lain adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tazkirah adalah kumpulan dari ru'ya kasyaf yang diterima oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah dan ini pun ditulis 27 tahun setelah kewafatan beliau.
Jadi bagaimana mungkin ini bisa dianggap sebagai kitab suci? Jadi pernyataan bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah tazkirah naudzubillah ini merupakan suatu tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang tanpa dasar sama sekali dan tuduhan yang sama sekali keliru. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya Andika Ibra Rahmat, mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.